Hidup sederhana. Sebelum berbicara tentang hal ini, di antara kalian pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Bahkan sebelum kita melakukan actionnya saja, dalam pikiran kita tuh bilang, wah sulit. Nah, di sisi lain, ketika kamu mendengar kata tentang hidup sederhana, apa pendapat kalian? Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat bahwa hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, waktu, bahkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Moran menghabiskan 2 tahun hidupnya di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya butuhkan untuk merasa bahagia dalam hidup. Menurut Amy Moran, yang kita butuhkan sebenarnya adalah ruang, baik ruang fisik, ruang mental, maupun waktu. Ia menyadari bahwa ketika memiliki sedikit barang untuk diurus, maka lebih banyak ruang untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu orang yang kamu cintai, hal yang kamu hargai, dan peluang yang ingin kamu raih. Pengalaman Moran ini tentu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Karena dengan menyederhanakan hidup, selain punya banyak waktu dan energi, kamu juga akan punya banyak hal lain. Semakin banyak ruang yang kamu punya, maka akan semakin bebas kamu menikmati hal-hal dalam hidup ini. Untuk menerapkan kesederhanaan hidup, ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti menurut psikolog Amy Moran. Pertama, jadikan rumahmu bersih dan rapi. Lingkungan yang bersih dan rapi dapat mempengaruhi fisik dan psikologis. Ketika rumah yang kita tempati dalam keadaan bersih dan rapi, faktanya dapat memberikan positif pada mental kalian. Kita akan lebih mudah merasa energi dan positif dibandingkan dengan lingkungan yang banyak tumpukan barang yang tidak dibutuhkan. Kedua, hilangkan kebiasaan mental yang buruk. Saat kita merasakan ada banyak beban secara psikologis, itu karena dipengaruhi oleh kebiasaan mental yang buruk. Misalnya nih, kita merasa kasihan pada diri sendiri, memikirkan masa lalu, menyesali secara terus-menerus. Bersihkan, hapus kalau perlu, buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu. Karena itu hanya akan menguras energimu, menguras kekuatan mentalmu, maka rubahlah dengan kebiasaan yang sehat. Mulailah untuk memperbaiki kekacauan mentalmu. Jauhkan dari obrolan yang tidak perlu, ganti dengan kebiasaan yang lebih positif, seperti memperbanyak rasa syukur, dan positif self-talk secara realistis. Yang ketiga, jauhi toxic people dalam hidup kalian. Menetapkan batasan yang sehat terhadap dirimu itu penting, teman-teman. Kenapa begitu? Karena menetapkan batasan itu tujuannya supaya kalian tidak terlalu menguras energi untuk hal yang toksik. Belajarlah untuk mengatakan tidak secara tegas kepada hal yang tidak membawamu kepada kemajuan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membawa energi positif dalam hidupmu. Jaga hubungan yang membawa kalian maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat kalian mundur. Keempat, mengatur keuangan Anda dengan bijak. Buatlah anggaran dan tentukan tujuan yang jelas, teman-teman. Kalian tidak akan mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dan sebenarnya tidak Anda perlukan. Yang kelima, ambil kendali penuh atas waktu Anda. Waktu lebih berharga dari uang, karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa kalian sadari, waktu kita akan cepat terasa habis untuk hal yang tidak penting. Misalnya nih, terus-terusan mengeluh, males-malesan, nggak produktif, atau terlalu sering scroll sosial media. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin, jadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting, dan menikmati momen hidup, bermain dengan anak, ngobrol dengan keluarga, atau pasangan. Filsuf Alain de Botton mengatakan bahwa tentu akan menyenangkan jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun, pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar adalah menjadi seseorang yang waras dan bajik demi kehidupan yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bagaimana dengan kalian?